Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang sangat disayangi Tuhan. Salam sehat, penuh damai sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya berharap Anda diberkati dan diberi kesehatan selalu oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah online GJKI Sunter. Mari kita siapkan hati memasuki ibadah pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Satukan hati kita semua untuk menyembah Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari Minggu kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kita mau membacakan Mazmur kita. Mazmur kita yang diambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarik-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau masuk ke ruang kudus-Mu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Kita mau meninggikan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, biarlah urapan kuasa-Mu turun buat kami semua, baik hamba yang membawa firman dan kami semua yang mendengar, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari Yunus 1. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk Anda semua. Kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ,
lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, Apa yang telah kau perbuat? sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. sahutnya kepada mereka, Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah kau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Semua orang, saya percaya sudah pernah mendengar cerita Yunus. Karena dari sekolah minggu cerita ini sudah kita dengar. Tetapi hari ini saya mau mengupas Yunus dari sisi bahwa Yunus adalah seorang saksi yang penuh kuasa pada waktu kejadian dalam kapal yang diterpa badai. Awalnya kita semua tahu bahwa Yunus melarikan diri dari Tuhan dan menuju ke Tarsis. Kalau Anda melihat peta Yunus pergi ke Yafo atau Yopa, yaitu kota pelabuhan, naik kapal menuju Tarsis menjauhi kota Niniwe. Dalam bahasa Alkitab dikatakan menjauhi dari hadapan Tuhan. Yunus ditugaskan Tuhan ke Niniwe, tetapi malah ia berbalik berlawanan Allah menuju Tarsis. Yunus naik kapal bersama dengan orang banyak tersebut. Alkitab berkata bahwa Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara bisa lihat di film
yang saya putar, bagaimana keadaan laut yang menerpa kapal modern dan dapat menghancurkannya. Apalagi zaman Yunus yang memakai kapal kayu. Akibatnya semua penumpang ketakutan dan berteriak-teriak. Tetapi anehnya Yunus bisa tertidur nyenyak di ruang kapal paling bawah. Mari saudara renungkan, mengapa Yunus bisa tertidur nyenyak sementara badai mengamuk dan hampir memukul hancur kapal. Nahkoda kapal itu pun heran dan membangunkan Yunus. Katanya, bagaimanakah mungkin kamu bisa tidur? Berdoalah kepada Allahmu. Saudara, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah Yunus ini, yaitu sikap ketenangan dikala terjadi badai dan masalah yang berakibat. Sikap ketenangan ini bisa menjadi kesaksian untuk orang-orang di sekitar kita. Lagi pula sikap tenang dikala masalah sukar membuat kita dapat berpikir jernih dan mengambil keputusan yang terbaik. Ada banyak orang yang mendapat masalah, khususnya di masa pandemik ini, menjadikan mereka tidak tenang dan ketakutan, sehingga berdampak negatif dan bisa menimbulkan kematian. Nahkoda itu melihat ketenangan Yunus dan pasti ia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa orang ini bisa begitu tenang? Saya mempunyai pendapat bahwa Yunus itu sangat mengenal Tuhan dan ia sangat yakin dikala badai terjadi, Tuhan pasti ada bersamanya sehingga ia bisa tenang. Saudara, disinilah kelebihan orang yang mengenal Tuhan secara intim dan pribadi. Termasuk pada saat ini di masa pandemi. Kalau Anda mengenal Tuhanmu yang begitu mengasihimu, pasti Anda bisa mendapat ketenangan. Saudara tahu lagu Amazing Grace? Pencipta lagu ini adalah John Newton. Dia mendapat inspirasi menciptakan lagu ini pada saat ia naik kapal di Irlandia dan mendapatkan badai. Tetapi akhirnya John Newton berdoa dan dia diselamatkan Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang baik terjadi dikala kita tenang di saat ada badai kehidupan. Kita balik lagi ke cerita Yunus. Kemudian awak kapal sepakat membuang undi untuk menentukan siapa yang salah yang mengakibatkan badai ini. Saudara, dalam perjanjian lama ada banyak sekali mereka menentukan dengan membuang undi. Pada waktu mereka membuang undi, ternyata Yunus yang kena. Kemudian para awak kapal itu bertanya kepada Yunus tentang apa pekerjaannya, dari mana asalnya, bangsa dari mana, dan lain-lain. Di dalam ketenangannya, Yunus menjawab. Apa jawaban dan tindakan Yunus menjadi sebuah kesaksian hidup kepada para awak kapal di kala badai, yang sebagian besar adalah penyembah-penyembah berhala yang belum mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang pertama, jawaban Yunus adalah mengungkapkan dengan berani identitas siapa dirinya. Ayat 9 berkata, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made a sea and the dry land." Saudara, ternyata identitas itu membuat gentar para awak kapal. Saya ingat pada waktu Yesus di Taman Getsemani, pada waktu tentara dan Yudas mencari dia pada waktu malam, Yesus berkata, "Aku ini Yesus." Saudara tahu, tiba-tiba tentara itu terlompat ke belakang. Ada kuasa yang terjadi. Saudara,
identitas itu ternyata menyatakan siapakah Yunus dan siapakah Tuhan yang disembahnya. Identitas itu seperti sebuah paspor atau KTP yang menjelaskan siapa jati diri seseorang. Setiap orang yang mengetahui identitas jati dirinya menentukan sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, dengan berani dan tenang, Yunus mengungkapkan identitas jati dirinya di hadapan orang banyak yang belum mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara lihat kalimat ayat 9 ini. Dia mengungkapkan siapa Allahnya, yaitu yang menciptakan laut dan daratan. Dan ini menjadi sebuah kesaksian siapa yang disembah Yunus. Saudara, identitas ini menjadi sebuah dasar kesaksian seseorang untuk memberitakan tentang Yesus Kristus dalam zaman sekarang. Di dalam kehidupan pribadi saya orang mengenal saya seorang pendeta, dan saya menyadari bahwa hidup, tingkah laku, dan perkataan saya harus selaras dengan fungsi saya sebagai seorang pendeta. Menjaga perkataan dan tingkah laku adalah salah satu pembuktian identitas kita semua. Ada banyak orang menyatakan identitasnya dengan perbuatan baik. Ada juga orang yang mengatakan identitasnya dengan perkataan. Alangkah baiknya menurut saya identitas kita harus dinyatakan oleh perkataan dan perbuatan yang meneguhkan perkataan kita. Nah, saudara, bagaimana dengan Anda semua? Apakah Anda berani mengungkapkan siapa identitas diri saudara di tengah masyarakat yang belum mengenal Kristus? Inilah yang menjadi salah satu keberhasilan kita memperkenalkan siapa Yesus. Yang kedua, Yunus mempunyai sikap keterbukaan pada waktu ditanya, apa yang kau perbuat di dalam hidupmu? Saudara, Yunus mengaku kesalahannya terhadap Tuhan, di mana ia melarikan diri dari perintah Tuhan. Dia bercerita di hadapan para awak tersebut. Biasanya saudara, orang seringkali menutupi dosa dan kesalahannya. Mungkin mereka malu dan lain sebagainya. Ada juga orang berpendapat, jangan membuka aib kita di hadapan orang lain. Nah saudara, tetapi anehnya ketika Yunus terbuka akan kesalahannya, para awak tersebut menjadi sangat takut. Mengapa? Karena secara tidak langsung Yunus bersaksi bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak pernah melepaskan orang dari kesalahannya. Saudara, di dalam Pria Sejati ada sebuah statement mengatakan, awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Ternyata hal ini bukan saja berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi berdampak juga bagi orang lain. Di dalam pelayanan saya di Pria Sejati, ternyata keterbukaan ini adalah salah satu cara di mana orang itu dapat dipulihkan dan kembali kepada Yesus. Bagaimana caranya keterbukaan ini? Mereka bersaksi dengan jujur dan tidak ditutup-tutupi. Yakobus 5 ayat 16a berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bagaimana seseorang bisa mendoakan orang yang mengalami masalah stres jika dia tidak terbuka lebih dahulu? Dan keterbukaan Yunus dilandasi oleh ketulusan hatinya, tidak berbohong tetapi jujur apa adanya. Kata saling mengaku di dalam Yohanes 5 ayat 16a inilah yang disebut keterbukaan, dan diikuti oleh saling mendoakan, yang berarti Tuhan bisa menyembuhkan dan memulihkan orang tersebut karena keterbukaan ini. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan Yunus? Pada waktu Yunus terbuka,
Orang-orang takut dan gentar mendengar kesaksian Yunus ini. Kemudian Yunus mengambil sebuah sikap, berani bertanggung jawab akibat kesalahannya. Yunus tahu benar terjadinya badai itu karena dia melarikan diri dari Tuhan. Dan sebagai tanggung jawabnya, ia bersedia dilemparkan dari kapal ke dalam laut. Pada waktu Yunus bersedia dan menyatakan diri berani membayar harga dengan nyawanya, Yunus belum tahu bahwa Tuhan akan menolongnya. Tapi satu hal yang dalam pikirannya, dia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi kalau kita renungkan, Yunus siap mati menebus kesalahannya untuk menolong para awak kapal. Saudara, di sini saya melihat ada unsur iman yang kuat, yaitu Yunus percaya kalau dia dilempar ke laut, badai itu akan berhenti karena dia tahu badai itu berasal dari kesalahan dirinya. Yang kedua, ada unsur keberanian menyerahkan nyawanya sebagai tanggung jawab daripada kesalahannya. Banyak orang di dunia ini tidak berani bertanggung jawab atas dosanya sendiri, ya. Mereka selalu lempar tanggung jawab, cari kambing hitam. Mereka menutupi kesalahannya dengan berbagai cara. Ada yang memakai cara dengan uangnya, dengan jabatannya, bahkan ada dengan kedudukannya, bahkan ada juga lewat jubah pendetanya. Dia menutupi kesalahannya dan tidak berani mengaku dosa. Ternyata pada waktu Yunus dilempar ke laut, ternyata benar saudara, Tuhan bertindak menghentikan badai yang mengamuk. Semua ini membuat para awak kapal menjadi sangat takut. Bukan kepada Yunus yang sudah dilempar ke laut, tetapi kepada Tuhannya Yunus. Ini adalah yang saya sebut the power of witness dari Yunus, yaitu kuasa kesaksian Yunus yang membuat semua orang takut dan gentar. Akibatnya para awak tersebut akhirnya mengambil langkah menghormati Tuhannya Yunus dengan mempersembahkan korban sembelihan dan mengikrarkan nazar. Saya percaya saudara, kejadian ini akan diingat terus sampai mungkin dia tua dan diceritakan kepada anak-anaknya oleh semua awak kapal yang selamat. Dan saya percaya nazar mereka membawa mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, Yunus tidak memperdulikan dirinya sendiri. Ia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan para awak kapal. Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 39, siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ternyata memang benar saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Bagaimana caranya Tuhan bertindak? Pada waktu Yunus dilempar keluar ke dalam laut, menurut para teolog, seorang manusia mampu bertahan di dalam air maksimal 3-5 menit saja. Pada waktu Yunus tenggelam dan mencapai dasar laut, diperkirakan itu lebih daripada 5 menit saudara. Dan dapat disimpulkan, akhirnya Yunus meninggal dunia di bawah laut. Menurut tafsiran seorang teolog dalam Yunus 2, ketika Yunus berdoa, dia berdoa dari Sheol, yaitu Hades, di mana dikumpulkan setiap roh dan jiwa orang yang meninggal. Yang artinya Yunus sudah meninggal ketika dimakan ikan besar. Sesudah 3 hari 3 malam, Yunus dimuntahkan ke darat, sekaligus dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan. Ini menggambarkan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kuasa kesaksian Yunus? Yang pertama,
apakah Anda sudah mengenal identitas jati diri Anda? Kalau Anda sudah tahu jati diri Anda, apakah saudara berani mengungkapkan siapa sebenarnya saudara di hadapan orang-orang banyak? Jika Anda berani dan tahu ini identitas diri Anda sebagai anak Allah, diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dilindunginya, ini menentukan sikap hati dan perkataan serta perbuatan Anda dimanapun Anda berada. Dan ini semua menjadi dasar yang kokoh Anda dapat bersaksi dan memberitakan Injil. Yang kedua, sudahkah Anda mempunyai sikap keterbukaan kepada Tuhan dan sesama di dalam komunitas? Jika ini Anda lakukan secara konsisten, saya percaya pertumbuhan rohani Anda akan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Karena awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Saudara ingat, keterbukaan bukan untuk digosipkan, tetapi keterbukaan untuk didoakan supaya menjadi sembuh. Yang ketiga, yang terakhir, sudahkah Anda berani dan bertanggung jawab atas semua kesalahan saudara, walaupun saudara harus membayar dengan nyawa? 3 sikap teladan Yunus ini membuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kesaksian, di dalam kehidupan kita. Jadi lakukanlah 3 teladan ini, dan kuasa Roh Kudus akan membuat Anda berhasil memenangkan banyak jiwa. Mari saudara, kita belajar dan datang kepada Tuhan minta kemampuan ini, karena Tuhan sangat mengasihi Anda dan Tuhan mau memakai Anda dengan luar biasa. Ingat, Tuhan Yesus akan segera datang menjemput kita. Apakah Anda sudah mengerjakan bagian Anda, yaitu bersaksi? Ini pilihan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan kembali untuk belajar dari 3 teladan Yunus. Di dalam sikap ketenangan menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, kami boleh berani mengungkapkan siapa diri kami di hadapan masyarakat, yaitu anak Allah yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, berikan kami sikap keterbukaan dengan tulus, bukan menyembunyikan dosa kami dengan kepura-puraan. Dan yang ketiga, berikan kami keberanian untuk bertanggung jawab setiap kegagalan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bekerja dalam semua apa yang kami lakukan, sesuai dengan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar, berkati supaya kami melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tapi saya mau ingatkan, biarlah semakin hari kita semakin belajar untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan meninggalkan amanat agung buat kita semua lakukan. Jadilah kuat di dalam hidupmu
percayalah kepada Yesus, karena Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Arahkanlah hatimu dan tadakanlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing, di dalam kelompok keluarga. Pokok doa yang pertama, tetap kita doakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, supaya mereka mengenal Tuhan lewat diri kita, bukan lewat para misionaris, tetapi lewat diri kita. Kita doakan juga bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya, di dalam memimpin dan menangani bangsa Indonesia lepas dari krisis COVID, krisis ekonomi, krisis bencana alam, krisis teroris dan keamanan, dan lain sebagainya. Kita doakan supaya tangan Tuhan bekerja. Kita juga doakan untuk dokter-dokter dan perawat-perawat, juga pasien COVID yang setelah Idul Fitri mengalami pelonjakan COVID. Kita doakan supaya tidak terjadi tsunami COVID, supaya bangsa ini ditolong oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter, terutama jemaat-jemaat, para hamba Tuhan, majelis, dan juga masalah-masalah yang ada di dalamnya. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat mengadakan menorah doa, yaitu kesembuhan ilahi lewat Zoom jam 6 sore. Ya, saudara bisa mengajak teman-teman yang sakit, yang banyak masalah untuk ikut dalam Zoom ini, karena banyak Tuhan bekerja memulihkan dan menyembuhkan. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Yunus begitu tenang dalam menghadapi badai sementara orang lain ketakutan? Yang kedua, sebutkan 3 hal yang Yunus lakukan dalam kesaksiannya yang berdampak luar biasa. Yang ketiga, apakah Anda sudah mempunyai 3 hal tersebut di atas dan juga sudah bersaksi? Ceritakanlah kepada orang di kelompok Anda. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan buat saudara semua, dan saya percaya Anda akan dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Padamu Tuhan.